Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Alkitab. Apakah Yesus pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah? Untuk menjawab pertanyaan yang sudah lama ya, yang disuarakan oleh orang-orang yang bukan orang Kristen, gitu ya. Mereka kan minta pembuktian, ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Nah, setelah sekian lama pertanyaan itu ditujukan, ya, para pendeta Tritunggal, ya, bahkan yang mengaku apologet Kristen, gitu, mereka kan mengaku nih, tidak bisa menjawab secara tuntas. Apakah Yesus pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah? Sehingga pertanyaan ini terus menerus ditujukan, gitu. Dan tidak pernah ada yang menjawab tuntas, secara tuntas ya, tidak pernah. Kenapa? Karena orang-orang ini ya, para pendeta Tritunggal ya, juga dengan yang lainnya itu ya, mereka tidak pernah ya, atau kurang yakin bahwa Alkitab adalah kitab suci ya, satu-satunya firman Allah yang tertulis ya. Lalu mereka mencari referensi ya untuk mendukung ya ayat-ayat Alkitab ini dengan buku-buku yang penulisnya tidak ada di Alkitab, gitu. Mereka cari itu, ya. Lalu mereka menjawabnya juga kacau. Kenapa? Inilah doktrin gereja yang tidak Alkitabiah, gitu. Mereka tidak mengerti konteks waktu. Kapan pertanyaan ini ditujukan? Ya? Apakah kepada manusia Yesus atau kepada Yesus Allah yang roh? Nah, ini mereka tidak mengerti. Mereka berpikir ya, bahwa Yesus itu ya, yang lahir dari Maria itu adalah sudah Tuhan. Yang lahir dari Maria itu sudah Allah. Itu yang mereka tidak mengerti. Yang lahir dari Maria itu adalah manusia yang bernama Yesus. Allah dibentuk menjadi manusia. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 10 ya. Lalu dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan, belum menjadi Allah. Karena Allah itu dibentuk jadi manusia. Itu dulu yang harus dipahami ya. Jadi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada manusia yang lahir dari manusia Yesus yang lahir dari Maria, ya jelas itu bukan, karena itu manusia. Tetapi yang membedakan manusia Yesus itu dengan manusia lainnya ya, termasuk saya dan saudara ya, itu adalah rohnya adalah roh Allah. Ya. Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat 31 lah. Bapak Ibu bisa membaca di situ. Lalu kalau kita manusia, rohnya itu roh yang diciptakan. Ya. Dalam Kejadian 1 ya,
ayat 27. Kalau Allah, roh Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia pada saat yang sama bisa ada di 100.000, sejuta, semiliar tempat, ya, dalam seluruh ciptaannya. Dan dia tetap satu. Sementara kita, ya, saya ulang-ulang terus ya, roh kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, ya, rohnya kan dibedakan nih, dibatasi oleh ruang, yaitu tubuh kita. Kalau kita berkumpul bertiga, ya ada tiga. Ada roh Bapak, ya, ada roh Ibu, dan roh saya. Begitu. Dan kita tidak bisa ada di tempat yang sama pada waktu yang sama, tidak bisa. Ya. Pada saat saya ada di sini, saya tidak bisa ada di tempatnya Ibu dan Bapak, tidak bisa. Itu. Tetapi Allah bisa. Allah satu. Itu yang membedakan ya. Oke, kita kembali kepada tema kita ya. Apakah Yesus pernah mengatakan dia Tuhan, dia Allah? Kita lihat ya, pada saat dia manusia dan pada saat dia setelah menjadi mati, bangkit dan kembali ke surga ya. Kan pada mulanya dia adalah firman ya. Firman yang adalah Allah itu lalu menjadi manusia ya. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 ya. Tuhan adalah roh. Allah pun juga adalah roh ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi jangan pisahkan antara Tuhan dengan Allah, jangan bedakan. Ini kalau para pendeta Tritunggal ya, itu selalu membedakan antara Tuhan dan Allah, itu beda. Tapi tidak, kita buktikan. 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan harus roh ya, bukan manusia ya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan ya. Jelas dikatakan Tuhan adalah roh ya. Lalu kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan itu adalah roh, Allah adalah roh. Jelas kan? Tidak ada yang berbeda kan? Jadi manusia itu bukan Allah ya, karena Allah harus roh ya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi roh itu tetap satu. Tidak pernah roh Allah itu 2, 3, dan 4. Kalau Allah ada di sejuta tempat, dia tetap satu. Tidak pernah Allah jadi sejuta. Ya. Jadi Tuhan dan Allah adalah satu roh. Itu sebabnya Tuhan pasti Allah. Ya. Kita lihat dalam perjanjian lama ya, dalam Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan huruf besar semua itu terjemahan dari Yahweh. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Diulangi lagi oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29 ya. Dalam perjanjian baru ya.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, Tuhan Esa, Allah Esa. Jangan dipisahkan dulu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan Tuhan dan Allah itu. Ada tayangan saya mengenai Tuhan pasti Allah. Gitu. Jadi boleh disimak di situ ya. Nah, ini diulang lagi oleh Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Kita baca ya dalam Wahyu 1 ayat 8. Tidak perlu buku-buku yang lain. Alkitab sudah bisa menjawab. Kata Yesus, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Firman Tuhan Allah. Jadi benar ya, bahwa Tuhan itu harus Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang tadi sudah saya bacakan itu. Nah, sekarang sejak kapan ya Yesus berkata, Aku Tuhan, Aku Allah? Nih, pada saat Yesus melayani ya, dalam Yohanes 13 ayat 13 ya, dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, itu Yesus manusia yang mengatakannya ya. Ya. Waktu itu Yesus masih manusia fisik. Yang dimaksud ya, bukan saat itu dia sudah Tuhan, sebab Tuhan harus roh. Ya, ini bicara masalah konteks waktu ya. Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, itu artinya Yesus menyatakan bahwa aku Allah. Ya, tentu yang dimaksudnya bukan saat itu, karena saat itu dia sedang jadi manusia. Ya. Sebab Allah harus roh. Ya, itu yang pertama pada saat dia melayani dikatakan ya. Yang kedua, saat Yesus tubuh kebangkitan. Nah, ini konteks waktu ya. Pada saat naik ke sorga. Ya. Kita lihat di Kisah 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Nih Yesus yang menyatakan ya, setelah dia bangkit dan naik ke surga ya. Dari surga dia berkata apa yang dinyatakan halal oleh Allah, berarti yang menyatakan Yesus ya, sudah menjadi Allah ya, sudah kembali ke surga. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Jelas bukan? Ini Yesus yang mengatakan sebagai Allah. Pertama kali secara terus terang Yesus berkata, aku ini Allah. Ya. Waktu kebangkitannya lalu menampakkan diri. Yesus berkata langsung di Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya Yesus menyatakan bahwa dia maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Tentu Allah. Ayatnya Wahyu 1 ayat 8.
Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu Yesus. Wahyu 21 ayat 7. Yesus berkata langsung, aku menjadi Allahnya. Jadi perhatikan konteks waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu. Tidak pernah Tuhan beda dengan Allah. Ya. Jadi kita sudah melihat ya apa jawab Alkitab ya, bukan jawab buku-buku sampah itu ya, sampah teologi. Tidak, ini Alkitab ya. Jadi kalau para pendeta itu tidak mudeng, nah karena mereka tidak menyembah Allah yang benar dan mereka ragu bahwa Alkitab adalah firman Allah, sehingga mereka harus mencari referensi di luar Alkitab. Kasihan ya. Ngaku Kristen tapi tidak menyembah Kristus, tidak menyembah Kristus mereka. Mereka menyembah Allah Tritunggal. Tidak pernah Allah Tritunggal Maha Kuasa. Tidak pernah Bapa Maha Kuasa. Ya. Dulu Allah memakai nama sebutan Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua ya. Yang terjemahan dari Yahweh itu ya. Keluaran 3 ayat 15. Lalu Allah dibentuk menjadi manusia ya. Namanya Yesus. Ya, Lukas 1 ayat 35. Mati disalib, bangkit, naik ke surga. Menjadi satu-satunya Allah. Masih memakai nama Yesus. Allah tidak pernah berubah. Alfa Omega. Yang sudah ada, yang akan datang adalah Yesus Kristus. Nah, kita sudah mendengar ya Bapak Ibu sekalian jawaban dari Alkitab ya tentang pertanyaan di luar sana yang tidak pernah bisa dijawab secara tuntas oleh para pendeta Tritunggal yang mengaku apologet Kristen gitu. Tidak pernah. Karena mereka tidak menyembah Yesus sehingga tidak pernah dibukakan pikirannya untuk mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29 kata Yesus, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini lebih menambah semangat Bapak Ibu dalam membaca Alkitab. Sekali lagi, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.